Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau melanjutkan pembelajaran fisika, yang mana pada video kali ini Pak Anang akan menyampaikan tentang jembatan Wheatstone, dan nanti saya lanjutkan memperdalam rangkaian seri paralel yang kemarin itu. Baik, sekarang perhatikan di papan ya. Di papan sudah saya gambarkan jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone itu adalah model rangkaian yang seperti ini ya. Jadi ada 4 hambatan. Ini misalkan R1. Kemudian di sini ada R2. Ini ada R3. Ini ada R4. Ada R4. Kemudian di antara R1 dihubungkan dengan dan R3 dihubungkan galvanometer. Terus disambungkan di antara R2 dan R4. Nah, kemudian antara R1 R2 dihubungkan dengan sumber tegangan gitu ya, seperti gambar. Maka katanya Wheatstone ya, kalau galvanometer menunjukkan angka 0, jadi dengan dirubah-rubah besar R-nya, akhirnya kemudian galvanometer itu sebenarnya hampir sama dengan ampermeter, pengukur arus ya. Pada saat galvanometer itu menunjukkan angka 0, berarti tidak ada arus yang mengalir di dalamnya. Maka akan berlaku bahwa R1 dikalikan dengan R4 perkalian silang ya, itu sama dengan R2 dikalikan dengan R3. Ini yang dinamakan konsep jembatan Wheatstone. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mengetahui besar dari hambatan. Cuma kemudian rangkaian ini dirubah ya. Saya rubah ke sini. Rangkaiannya dirubah, yang atas tetap. Jadi di sini ada R1 tetap. Kemudian yang R3 itu yang kita cari. Ini adalah Rx misalkan kita cari. Nah, kemudian yang R2 dan R4 itu diganti dengan kawat. Ingat kemarin setelah saya jelaskan tentang kawat, bahwa kawat itu mempunyai hambatan kawat ya, yang berbanding lurus dengan panjangnya. Jadi nanti ini bisa diganti L-nya, panjangnya saja, karena R berbanding dengan L, berbanding dengan panjangnya. Nah, kemudian di sini galvanometernya. Ini galvanometer. Nah, baru kemudian, nah ini pembatasnya. Nah, di sini akhirnya galvanometer ini bisa digerak-gerakkan gitu ya, mencari pas biar sama dengan 0. Maka di sini saya berikan panjang yang sekian, yang ujung sampai galvanometer adalah L1, yang galvanometer sampai ujung Rx adalah L2. Nah, baru kemudian ini dihubungkan dengan sumber tegangan kayak itu. Nah, dihubungkan sumber tegangan. Dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, sama persis dengan konsep awal ya. Cuma R2 dan R4 diganti dengan kawat ya, penghantar kawat. Nah, akhirnya kalau modelnya seperti ini, maka bisa kita tuliskan persamaannya akan menjadi R1 dikalikan dengan L2 akan sama dengan L1 dikalikan dengan Rx. Nah, kita mencari Rx-nya. Maka kita dapatkan bahwa
Rx itu akan sama dengan R1 dikalikan dengan L2 dibagi dengan L1. Ingat bahwa tadi ini panjang penghantarnya bisa diukur pakai penggaris. Jadi kita bisa menentukan L-nya berapa, L1 berapa, L2 berapa. Kemudian R1-nya harus tahu. Baru kemudian yang dipasang di Rx ini nanti hambatan yang kita cari. Maka dari sini maka kita dapatkan Rx-nya berapa asalkan kita dapatkan informasi tentang R1-nya berapa. Ini konsep dari jembatan Wheatstone. Setelah kita tahu cara menentukan hambatan dengan jembatan Wheatstone, maka di sini saya berikan contoh soal pada buku Saku Vindo Kinar ya. Ini bukunya ya. Bukunya ini. Nah, pada halaman 24 di sana ada contoh soal 1.19. Ini sudah tak tuliskan di papan. Contoh soal 1.19 ya. Pada halaman 24. Saya bacakan soalnya. Kalau panjang AC 80 cm, ini A, kemudian ini C. Langsung aja yang diketahui AC sama dengan 80 cm. Jarum galvanometer akan seimbang ketika kontak D berada 60 cm dari ujung A. Ini adalah D. Jadi AD adalah 60 cm. Tentukan nilai hambatan X. Yang ditanyakan ini adalah X ya. Yang ditanyakan adalah berapakah hambatan X tersebut. Kalau R1-nya 120 ohm, di sini adalah 120 ohm. Nah, dari soal itu, maka kita bisa jawab. Kita lengkapi dulu gambarnya. Tadi dikatakan AC 80. A sampai C 80 cm. Berarti kalau AD-nya 60 sekian. Nah, sekian ini adalah 60 cm. Maka berarti DC adalah 20 cm. Nah, sekarang ya, dengan konsep yang tadi, ini adalah R, ini adalah R1. Yang di sini adalah L1. Yang di sini adalah L2. Nah, baru ini yang kita cari Rx-nya. Nah, maka kita bisa tentukan besarnya Rx itu akan sama dengan dari rumus tadi adalah L2 dibagi dengan L1 dikalikan dengan R1. Ini yang tadi kita jelaskan dari jembatan Wheatstone. Baik, kita masukkan angkanya. Maka L1-nya adalah 60 dibagi L1-nya L2-nya adalah 20. Maaf, keliru. L2-nya adalah 20. Kemudian L1-nya adalah 60. Kemudian R1-nya adalah 120. Nah, sekarang kita coret 60 dengan 120, ini 2. Sehingga kita dapatkan bahwa Rx-nya adalah 40 ohm. Baik anak-anak, kalau tadi kita telah membahas tentang jembatan Wheatstone dengan contohnya, sekarang saya ingin memperdalam
yang video yang sebelumnya tentang rangkaian seri dan paralel. Karena kemarin contohnya baru satu. Jadi pada buku Sakuvindo bisa nanti dilihat gitu ya. Pada halaman 19 pada halaman 21. Di sini ada soal latihan 1.7 halaman 21. Saya baca. 2 buah resistor masing-masing bernilai 2 ohm dan 4 ohm. Dirangkai seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Gambarnya seperti ini. Jadi yang pertama adalah 2 ohm. Jadi R1-nya adalah 2 ohm. Yang kedua R2-nya adalah 4 ohm. Nah, kemudian dihubungkan sumber tegangan 12 volt. Pertanyaannya adalah yang pertama, berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian? Kuat arus yang mengalir pada rangkaian itu adalah I total. Yang ditanyakan adalah I total. Yang pertama. Yang kedua, tegangan pada masing-masing resistor. Jadi, karena di sini ada R1, R2, berarti yang ditanyakan adalah V1 dan V2. Baik, mari kita kerjakan bersama-sama. Kalau di sini ada sumber tegangan yang panjang, ini adalah positif. Yang pendek, negatif. Maka arus akan mengalir. Maka di sini adalah yang keluar dari sumber adalah I total. Masuk ke R1 adalah I1. Masuk ke R2 adalah I2. Sekarang tegangannya sekian, ini adalah V total atau V sumber. Kemudian sekian ini adalah V1. Dan yang ini adalah V2. Nah, kalau sudah gambarnya lengkap ya, maka ini akan mudah kita kerjakan. Jawab. Yang pertama, mencari I total. I total kemarin kita telah bahas tentang hukum Ohm bahwa V sama dengan I dikalikan R. Kalau kita nyari I-nya berarti V dibagi dengan R. V-nya adalah tegangan, kemudian R-nya hambatan. Nah, kalau yang kita cari adalah I total, berarti ya V-nya V total, tegangannya juga, R-nya adalah juga R total, hambatannya juga hambatan total. Sekarang kita lihat dari gambar. V total sudah ada 12 volt. Nah, sekarang R total ini adalah susunan seri. Susunan seri, maka kita bisa selesaikan dua hambatan ini. R seri, R totalnya adalah dijumlah R1 plus R2. Jadi sama dengan 6 ohm. Ya, ini 2 ditambah 4 langsung saja. Nah, maka kita bisa masukkan di sini V totalnya adalah 12 dibagi R totalnya adalah 6. Jadi sama dengan 2 ampere. Ini adalah arus totalnya, arus yang keluar dari sumber atau arus rangkaian. Sekarang rangkaian seri menurut Kirchhoff 1, kalau seperti ini tidak ada percabangan, maka I total, I1, I2 besarnya sama. Saya tuliskan di sini bahwa I total sama dengan I1 sama dengan I2 besarnya
2 ampere. Nah, baru kemudian kita bisa kerjakan yang B. Yang B ya. Yang B, kalau kita mencari V1, maka dari hukum Ohm kita dapatkan bahwa V itu adalah I kali R. I dikalikan R. Karena ini V1, maka I-nya I1, R-nya R1. Begitu. Jadi kalau misalkan kita cari I1-nya tadi kan sama semua. Maka 2 ampere dikalikan R1-nya, lihat di gambar. R1-nya 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 volt. Itu V1. Nah, untuk V2 sama menggunakan hukum Ohm, maka I kali R, maka I2 kali R2. Misalkan nanti ada yang ketiga, ya sama, I3 kali R3, dan terus seterusnya. Nah, hasilnya adalah 2 dikalikan R2-nya adalah 4 ohm. Maka hasilnya 8 volt. Ini contoh soal latihan 1.7. Saya akan tambahi satu soal lagi biar lebih lengkap ya. Pada soal latihan 1.9 pada halaman 21. Halaman 21. Saya bacakan soalnya. Jika voltmeter V menunjukkan tegangan 6 volt, tentukanlah A. Kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian. B. Tegangan pada resistor 2 ohm dan 6 ohm. Yang C. Tegangan V total, V sumber. Baik, dari yang saya bacakan tadi, maka kita bisa lihat dari gambar ada 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm. Kemudian pada 4 ohm itu diberi voltmeter. Ternyata menunjukkan, diketahui bahwa menunjukkan voltmeternya adalah 6 volt. Nah, pertanyaannya yang ditanyakan yang pertama adalah kuat arus yang mengalir pada rangkaian, jadi I total kayak tadi. Kemudian yang B, V yang mengalir V pada 2 ohm dan 6 ohm. Berarti V1 dan V2. Saya anggap aja yang sebelah sini adalah V1 yang ditanyakan. Ini adalah V2. V2 yang ditanyakan juga. Berarti yang diketahui ini V2 aja, yang ini yang V3 ya. Nah, jadi yang diketahui itu adalah V2. Nah, yang ditanyakan V3. Biar urut, memudahkan mengerjakan. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah tegangan sumber. Berapakah tegangan sumber atau V total? Yang ketiga, berapakah V sumber atau V total podo? Baik ya, kita bisa kerjakan soal ini dengan menggunakan konsep seri paralel. Lihat di sini, ini rangkaian seri. Rangkaian seri, kemudian yang diketahui V2-nya 6 volt. Ada R2-nya 4 ohm. Ya, ini kasih aja R1, ini R2, ini R3. Maka kita bisa jawab melalui yang diketahui bahwa hukum Ohm itu berlaku V sama dengan I kali R. Kalau ini 2, I-nya 2, R-nya harus 2. Sehingga kita bisa tahu berapakah besar I2-nya. I2 V2 dibagi R2. V2-nya tadi diketahui 6, R2-nya adalah 4. Jadi sama dengan 1,5 ampere. Ingat, kalau rangkaian seri itu arusnya sama semua.
Jadi di sini I total kayak tadi ya, ini I1, ini I2, ini 3 podo kabeh, sama semuanya. Maka kita dapatkan tulisan bahwa I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan 1,5 ampere. Oke. Bila sudah dapat semua I-nya, maka kalau kita mencari V1 yang B ya, mencari V1 tinggal dimasukkan hukum Ohm. V itu adalah I kali R. Jadi I1 kali R1. Jadi I1 nya adalah 1,5. 1,5 itu sama aja dengan 3/2 podo. Jadi 1,5 ampere sama dengan 3/2 biar mudah mengerjakan dicoret-coret. R1 nya adalah 2 ohm. Maka kita bisa coret 2 sama 2 habis, jadi akhirnya 3 volt. Ini adalah V1. Yang berikutnya adalah mencari V3 dengan hukum Ohm, maka I3 dikalikan R3. I3 nya adalah sama 3/2, R3 nya adalah 6. Maka antara 2 dengan 6 dicoret, tinggal 3. Jadi sama dengan 9 volt. Jadi V1 nya kita dapatkan 3 volt, V2 nya sudah diketahui 6 volt, V3 nya kita dapatkan 9 volt. Baru kemudian kita bisa menentukan yang C, berapakah V total atau V sumber. V sumber atau V total. Konsep dari rangkaian seri bahwa V itu adalah penjumlahan. Jadi V total adalah V1 ditambah V2 ditambah V3. Jadi adalah V1 ditambah V2 ditambah V3. Hasilnya adalah 3 ditambah 6 ditambah 9. 3 ditambah 6 ditambah 9 sama dengan 18 volt. Nah, ini pendalaman tentang rangkaian seri paralel. Semoga bisa dipahami. Mungkin cukup sekian video untuk kali ini. Jangan lupa melihat video-video yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.